Matthijs de Ligt cedera lagi, lini belakang Manchester United terancam rapuh. Mimpi buruk cedera kembali menghantui Manchester United. Menjelang laga penting leg kedua semifinal Liga Eropa melawan Athletic Bilbao, Setan Merah harus menghadapi kenyataan pahit. Matthijs de Ligt kembali mengalami cedera. Musim 2024-2025 belum juga memberi napas panjang bagi Manchester United. Setelah berkutat dengan inkonsistensi performa di Premier League, kini badai cedera kembali menerpa pasukan Ruben Amorim. Matthijs de Ligt, bek tengah andalan, ditarik keluar lebih awal saat MU menghadapi Brentford, Minggu 4 Mei, karena cedera yang dialaminya. Padahal, pemain asal Belanda itu baru saja pulih dari cedera kaki dan sempat tampil apik sebagai pemain pengganti saat United menang meyakinkan 3-0 atas Bilbao di leg pertama semifinal Liga Eropa. Namun malang tak dapat ditolak, de Ligt harus kembali menepi usai mengalami benturan keras di babak pertama laga melawan Brentford. Tertatih menahan rasa sakit di kaki kanannya, de Ligt langsung mengangkat tangan memberi kode kepada tim medis bahwa ia tak bisa melanjutkan pertandingan. Sang pelatih, Ruben Amorim, kemudian memasukkan Harry Maguire untuk mengisi pos yang ditinggalkan ex-bek Ajax tersebut. Jika cedera de Ligt terbukti cukup serius, absennya pemain 25 tahun itu tentu akan menjadi kerugian besar bagi MU. Sebab, ia telah menjadi bagian penting dalam struktur pertahanan tim musim ini, baik di era Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, maupun Ruben Amorim. Total 42 penampilan di semua kompetisi, lengkap dengan 2 gol, menunjukkan kontribusi signifikan sang bek. Jelang hadapi Inter Milan di laga hidup mati Liga Champions, Barcelona kehilangan Alejandro Balde dan Jules Koundé. Barcelona kembali dihantam badai cedera menjelang pertandingan penting leg kedua semifinal Liga Champions melawan Inter Milan. Setelah bek kiri andalan mereka, Alejandro Balde, dipastikan hampir pasti absen. Pemain internasional Spanyol berusia 21 tahun itu sebelumnya mengalami cedera hamstring saat menghadapi Leganes pada 12 April lalu. Sejak saat itu, Balde melewatkan 3 pertandingan La Liga dan 2 laga Liga Champions. Awalnya, ia dijadwalkan tampil beberapa menit saat Barcelona melawan Real Valladolid akhir pekan ini, sebagai persiapan untuk laga melawan Inter. Namun, harapan itu pupus. Balde tak kunjung kembali ke sesi latihan tim utama pekan ini, membuat peluangnya tampil di pertandingan melawan Inter pada Selasa mendatang nyaris mustahil. Laporan dari media Spanyol AS menyebut bahwa tim medis Barcelona kini fokus menargetkan kembalinya Balde saat El Clasico melawan Real Madrid akhir pekan depan. Kehilangan Balde tentu jadi pukulan telak bagi pelatih Hansi Flick. Musim ini, sang bek tampil impresif dengan 43 penampilan di semua kompetisi, mencetak 1 gol dan menyumbang 10 assist. Ketidakhadirannya di laga sepenting ini membuat Flick harus mencari alternatif yang cukup riskan secara taktik. Di sisi lain, Barcelona sedikit bernafas lega setelah Robert Lewandowski dikabarkan sudah pulih dari cedera hamstring dan siap memperkuat lini depan. Namun, di lini belakang, kondisi Jules Koundé juga menjadi masalah. Bek kanan utama Blaugrana itu masih dalam masa pemulihan dari cedera hamstring yang dideritanya. Dengan absennya 2 bek andalan, Flick kemungkinan akan menurunkan Eric Garcia di posisi bek kanan, menggantikan Koundé sebagaimana yang terjadi di leg pertama melawan Inter. Kutukan Harry Kane akhirnya pecah setelah meraih trofi pertama sepanjang karirnya. Harry Kane akhirnya merasakan bagaimana rasanya meraih trofi pertama dalam karir profesionalnya setelah Bayern Munchen memastikan gelar Bundesliga musim ini. Yang menarik, Bayern bahkan mengunci gelar tersebut tanpa perlu bermain pada pekan depan. Sehari sebelumnya, perayaan Bayern sempat tertunda secara dramatis karena gol menit akhir Yusuf Poulsen yang membuat RB Leipzig menahan imbang mereka 3-3. Namun pada Minggu 4 Mei, harapan Bayer Leverkusen untuk tetap bersaing pupus setelah mereka hanya bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas Freiburg. Hasil itu cukup untuk memastikan gelar ke-34 Bundesliga bagi Bayern Munchen. Ini juga akan menjadi momen bersejarah bagi Kane. Melalui Instagram pribadinya Harry Kane, Kane bersama rekan-rekannya di Bayern pun langsung merayakan gelar juara Bundesliga yang mereka raih. Dilansir dari Sky Sports, striker Inggris itu harus absen pada laga melawan Leipzig akibat akumulasi kartu kuning, dan hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan saat kan selebrasi mereka dirusak di menit ke-94. Meski begitu, Kane dipastikan akan kembali bermain saat Bayern menjamu Borussia Mönchengladbach akhir pekan ini. Momen tersebut akan menjadi waktu yang tepat bagi sang bomber dan para penggemar Bayern untuk berpesta di Allianz Arena. Kane memang jadi sosok vital dalam kesuksesan musim ini. Torehan 24 gol miliknya membuat ia memimpin daftar top skor sementara Bundesliga. Ini adalah musim ke-15 Kane sebagai pesepak bola profesional, dan 2 tahun setelah meninggalkan Tottenham. Butuh hampir 700 pertandingan sepanjang karirnya di klub dan tim nasional untuk akhirnya Harry Kane bisa mengangkat trofi juara. Fabrizio Romano bocorkan rekrutan pertama Real Madrid. Real Madrid telah melakukan perekrutan pertama mereka musim panas ini, menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano. Kesepakatan yang dirumorkan berlangsung selama 15 bulan terakhir, bek kanan Liverpool,
Trent Alexander-Arnold akan bergabung dengan Los Blancos musim panas ini. Pemain berusia 26 tahun itu pertama kali dikaitkan dengan Real Madrid pada bulan Maret 2024, saat kontraknya dengan Liverpool mendekati tahun terakhir. Saat itulah Los Blancos mulai menunjukkan pesona mereka, memberitahu Alexander-Arnold bahwa mereka tertarik. Karena negosiasi dengan Liverpool gagal berlanjut, laporan pertama tentang kesepakatan kasar mengenai persyaratan muncul pada akhir tahun 2024, dan pada bulan Februari hampir dapat dipastikan bahwa kesepakatan telah disetujui, sambil menunggu lampu hijau terakhir untuk Alexander-Arnold. Sekarang, menurut Fabrizio Romano, Alexander-Arnold telah mengonfirmasi keputusannya, dan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Real Madrid untuk bergabung dengan kontrak berdurasi 5 tahun, setelah lama mengejar pemain internasional Inggris tersebut. Beberapa menit setelah pengumuman Romano, Liverpool meresmikan kepergiannya. Satu-satunya faktor yang masih harus diputuskan adalah kapan Alexander-Arnold akan bergabung dengan Real Madrid. Kontraknya berakhir pada akhir Juni, tetapi dengan Real Madrid menuju Piala Dunia antar klub pada pertengahan Juni, kompetisi berlanjut hingga pertengahan Juli, mereka akan sangat ingin mendatangkannya untuk turnamen tersebut. Ada spekulasi bahwa Liverpool mungkin setuju untuk mengakhiri kontrak Alexander-Arnold lebih cepat, yang memungkinkan Los Blancos untuk membawanya masuk ke turnamen tersebut, dengan jendela transfer yang dibuka mulai tanggal 1 hingga tanggal 10 Juni. Pep Guardiola isyaratkan rehat usai kontraknya di Manchester City berakhir. Pep Guardiola mengindikasikan akan rehat sejenak dari dunia manajerial setelah kontraknya di Manchester City pada musim panas tahun 2027 mendatang. Pep Guardiola telah menandatangani perpanjangan kontrak bersama Manchester City pada November lalu, yang akan membuatnya bertahan hingga akhir musim 2026-27. Masa bakti itu diperkirakan akan menjadi penutup dari satu era kejayaan luar biasa yang dibangunnya selama 11 tahun di Etihad Stadium. Pelatih asal Spanyol itu akan berusia 56 tahun saat kontraknya berakhir. Meski tidak memastikan pensiun, Guardiola menegaskan niatnya untuk mengambil jeda dari dunia kepelatihan setelah masa tugasnya bersama City usai, seperti yang pernah ia lakukan usai meninggalkan Barcelona pada 2012, dan sebagaimana Jurgen Klopp saat ini setelah mundur dari Liverpool. Setelah kontrak saya dengan City, saya akan berhenti. Saya yakin, ujar Guardiola kepada ESPN. Saya tidak tahu apakah saya akan pensiun, tapi saya pasti akan beristirahat. Bagaimana saya ingin dikenang? Saya tidak tahu. Yang penting adalah para penggemar menikmati cara tim saya bermain. Musim 2024-25 menjadi tantangan tersendiri bagi Guardiola sejak pertama kali tiba di Manchester pada 2016. Ambisi untuk mencetak rekor 5 gelar Liga Inggris berturut-turut harus terganjal, dengan posisi 5 besar menjadi target realistis demi mengamankan tiket Liga Champions. Ia mengakui bahwa proses perombakan skuad yang dimulai sejak Januari akan terus berlanjut hingga musim panas. Ini musim yang penuh pelajaran. Banyak detail, banyak keputusan saya yang salah. Ini tahun pembelajaran besar bagi saya secara pribadi, ucapnya jujur.